Tetapi bahwa Tessa mencoba menggali potensinya di bidang musik itu sedang dilakukannya. Jadi sekarang ini Tessa, karena tahu kekurangan Tessa, bahwa Tessa itu nggak bisa nyanyi secara bakat alami, Tessa belajar sama Mbak Berta. Pengen sih gitu, pengen nyanyi, cuman karena Tessa takut nanti kayaknya kok kesalahan, kok kayaknya nekat suaranya pas-pasan nyanyi, jadi Tessa belajar aja dulu. Nanti kalau udah ngerasa mateng baru Tessa turun. Entah kapan kita akan... Singkatnya, mereka sedang pada tahap penjajakan awal. Pasti kan kita ada share kan, ada sharing gitu. Kadang-kadang dia juga suka curhat gitu sama gue juga kadang-kadang suka curhat sama dia. Sekarang ini memang belum ada cerita cinta antara Didi dan Nirina, karena bunga memang belum merekah. Komentar gue cuma satu, doain aja. Karena nantinya gue gak akan bisa bilang, nantinya gue juga gak tahu sama siapa gitu. Jadi sekarang ini gue perluas pergaulan gue. Sembari memperluas pergaulan, Didi juga berusaha menjadi pemain sinetron yang baik. Jangan aktor aja mas, aktor dan drummer. Alah. Cinta jarak jauh itulah yang dialami oleh Titi Kamal dan Christian, pacarnya yang sedang bersekolah di Jerman. Maka di hari Valentine ini mereka tidak bisa lagi mengekspresikan kasih sayang mereka seperti dulu di puncak gunung. Titi Kamal dan hari Valentine. Sebetulnya Titi sudah berangan-angan dengan cara apa merayakan Valentine. Paling enak sih candlelight, atau enggak paling seru sih pas snorkeling. Kalau nggak snorkeling, naik gunung. Terus abis itu di puncak paling atas dia ngucapin selamat Valentine, itu paling the best. Cuma ya berhubung ya biasalah nggak bisa datang. Christian Sugiono sang kekasih saat ini sedang sekolah di Jerman. Titi Kamal pun merasa tidak perlu merayakan hari Valentine di gunung seperti yang diangankannya tadi. Lagi pula nanti di gunung malah ketemu hantu lagi, ya nggak sih? Nggak ada yang, ya maunya gitu, maunya di gunung atau nggak di laut, seru di situ. Apa boleh buat, Titi Kamal pun melewati Valentine Day sendirian. Ya biasa sih, dia telepon jam 12 malam, maksudnya jam 12 malam yang hari Valentine itu, ngucapin selamat Valentine. Tapi ya udah gitu doang, yang miris lah nggak ketemu, cuma ngomong doang, udah gitu aja. Begitulah sepasang kekasih yang tidak bisa ketemu di hari istimewa ini. Bahkan sudah 2 kali Titi Kamal mengalami Valentine Day tanpa kekasih. Udah 2 kali Februari. Kalau misalnya Valentine-nya Desember bisa deh ngerayain Valentine terus sama Tian. Bulan Desember, Christian pulang ke Indonesia untuk liburan. Memang begitulah resiko pacaran jarak jauh yang membuat orang sudah bercinta tidak bisa ketemu setiap saat, termasuk di hari Valentine ini. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang simaklah yang ini. Hari Selasa lalu adalah hari ke-12 Cut Meme dirawat di rumah sakit. Pemain sinetron yang bernama Asli Meilani ini terserang radang paru-paru. Di paru-paru Meme itu ada radang itu berbentuk cairan di paru-paru kiri. Jadi paru-paru kiri Meme itu jalan nafasnya itu sudah nggak lancar banget, yang lancar cuma sebelah kanan aja gitu loh. Jadi akhirnya cairan itu dia harus dikeluarin itu ya operasi kecil, paling disedot, nggak bukan operasi besar sih, cuman sedot aja. Memang juga nggak dibius, disedot itu ada cairannya ada 300 mili ya, memang lihat sendiri 300 mili, warnanya kuning kental gitu. Gejala penyakit ini adalah suhu badan meninggi di samping pernafasan terganggu. Panas tinggi, terus makan nggak bisa, makan muntah lagi, nggak bisa makan gitu. Ternyata terus setiap malam panasnya tuh tinggi, terus siangnya agak turun, anget-anget gitu, terus malam tinggi lagi. Ini dokter juga kenapa, penyebabnya sih katanya ada bakteri yang masuk ke usus katanya, tapi memang dikasih antibiotik bakterinya udah mati, udah dibunuh gitu. Terus pertama cek hepatitis nggak ada, negatif, cek malaria nggak ada, takutnya malaria kan atau demam berdarah. Bakteri yang menghasilkan radang di paru-paru kiri itu masuk ke tubuh lewat makanan. Ketika Meme belum dibawa ke rumah sakit, keadaannya sangat menyedihkan. Meme terbaring di ranjang di rumahnya dengan air banjir mengelilinginya. Waktu banjir ya, waktu kebanjiran jadi kan tidur di atas tempat tidur, tapi tempat tidur itu dikelilingin air gitu. Meme tidur di samping kiri tempat tidur. Kalau Meme madep ke kiri gitu, agak batuk gitu. Gue pikir
ini kenapa sih bau kali ini airnya kan warnanya coklat. Tapi kalau madep ke kanan nggak batuk, pikir karena pengaruh bau ini, bau apa? Bau dari air itu. Saat ini selang infus masih menempel di tangan Meme. Ia belum diizinkan pulang karena suhu badannya masih belum stabil. Karena memang sebenarnya di belakang masih ada sedikit cairannya. Kemarin mau dilakukan tindakan kedua, tapi ternyata cuma keluar 2 cc, cuma segini. Jadi kata dokter, udah lebih baik nanti dibantu obatnya karena kalau nanti dipaksain, memenya yang sakit. Seumur hidupnya baru sekali ini Cut Meme dirawat di rumah sakit. Berat badannya sekarang turun 5 kilo. Untunglah saat ini ia tidak sedang terlibat syuting sinetron. Tapi Meme sudah tidak betah di rumah sakit. Ia ingin pulang meskipun rumahnya kebanjiran. Kondisi rumah masih kayak gitu, masih lembab memang sih kata mama kan bolak-balik setiap hari ke sini, masih lembab, masih bekas banjir itu masih ada. Entah gue nginep di hotel dulu, gue nggak tahu, pokoknya tunggu gue pulang dulu deh. Habis itu pokoknya keluar dulu dari rumah sakit ini, gue udah bosen banget. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini tidak selamanya benar. Buktinya Tessa Kaunang tidak menonjol dalam soal musik seperti papanya Arthur Kaunang. Tetapi bahwa Tessa mencoba menggali potensinya di bidang musik itu sedang dilakukannya. Jadi sekarang ini Tessa, karena tahu kekurangan Tessa, bahwa Tessa itu nggak bisa nyanyi secara bakat alami, Tessa belajar sama Mbak Berta. Pengen sih gitu, pengen nyanyi, cuman karena Tessa takut nanti kayaknya kok kesalahan, kok kayaknya nekat suaranya pas-pasan nyanyi, jadi Tessa belajar aja dulu. Nanti kalau udah ngerasa matang baru Tessa turun. Entah kapan kita akan bisa mendengar Tessa Kaunang menyanyi. Lain halnya dengan Arthur Kaunang sang ayah, ia adalah musisi rock yang sudah malang melintang sejak tahun 70-an. Dalam karirnya tersebut lahirlah Tessa. Namun memang bakat orang tua tidak selalu menurun pada anak. Tessa pun menyadarinya. Saat ini ia hanya mencoba, siapa tahu bisa menjadi penyanyi. Enggak, papa nggak pernah maksa, keluarga nggak pernah maksa. Setiap apa yang Tessa lakukan selama itu positif. Terus yang pengen belajar nyanyi itu sebenarnya Tessa sendiri juga gitu. Selama ini kita mulai mengenal Tessa lewat sinetron. Sebaliknya, bidang ini tidak pernah dijamah Arthur Kaunang. Buah jatuh memang tidak selalu dekat dengan pohonnya. Pemirsa, kami wawancarai Tessa Kaunang tadi sedang didandani rambutnya untuk sebuah acara di televisi. Berbicara mengenai rambut, saya jadi teringat dengan Rudi Hadisuwarno yang menggambarkan tren rambut tahun 2002 ini. Rambut warna-warni. Pada beberapa waktu lalu bahkan sampai sekarang, ini adalah pemandangan yang biasa kita jumpai. Jika sebelumnya orang cenderung membuat rambut mereka berwarna coklat atau pirang, maka putaran mode sempat memunculkan warna rambut yang lebih dramatis seperti merah, kuning, atau hijau. Padahal menurut pakar kecantikan Rudi Hadisuwarno, dengan warna kulit yang umumnya sawo matang dan mata yang cenderung hitam, warna rambut yang warna-warni ini tentu saja terlihat tidak biasa. Memang di Asia memang rambut hitam tuh umum sekali ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, walaupun tren rambut sedang warna-warni, tapi kayaknya kalau kita lihat di luar, di jalan gitu, masih 75% masyarakat kita itu masih memakai rambut hitam. Memang untuk orang Asia, rambut hitam adalah rambut yang paling cocok karena cocok dengan warna kulit kita, dengan warna mata kita. Dan selalu rambut hitam tidak akan pernah ketinggalan dan tidak pernah akan menjadi kuno. Tentunya memang bisa divariasikan dengan highlight dengan warna yang lain supaya kelihatan lebih exciting. Bahwa kemudian dunia mode kembali memilih warna hitam sebagai warna yang menjadi tren di tahun 2002 ini, menurut Rudi itu bukan monopoli di kawasan Asia saja. Di belahan dunia yang lain pun warna hitam digunakan sebagai acuan mode. Ini saya lihat dari foto-foto gambar-gambar yang saya terima dari Inggris, dari Prancis ya. Beberapa model itu kembali menggunakan rambut hitam. Dari sisi model tampaknya tidak ada perubahan yang sangat menonjol. Rambut masih digunting dengan teknik layering, hanya saja potongannya tampak lebih dramatis atau istilahnya tidak terstruktur. Bahkan untuk model rambut pendek di atas bahu pun kesan feminin tetap dimunculkan dengan membiarkan guntingan yang tidak beraturan ini menyapu wajah. Untuk model rambut guntingan sekarang adalah satu tren yang Anda lihat tadi ya, guntingan yang tidak terstruktur, ya unstructured haircut. Jadi guntingan yang tidak punya struktur yang rapi, tapi strukturnya itu begitu bebas sehingga tekstur guntingannya menjadi kelihatan sekali. Guntingannya kelihatannya tidak rapi, tidak rata, tapi tetap cantik karena memang dicari keseimbangan yang pas antara rambutnya dengan
wajahnya, dengan tubuhnya. Dengan perputaran mode ini, rambut yang semula warna-warni mungkin tidak akan beredar lagi untuk sementara waktu. Rudy sendiri adalah contohnya. Ia yang pada dasarnya memang lebih memilih tampil klimis, rambutnya sekarang kelihatan lebih mengkilat. Rambut hitam kita itu karena perlakuan kita sehari-hari ya, karena nyikat rambut yang salah, karena blow dry yang terlalu lama sehingga rambutnya kering. Dan kalau sudah kering itu biasanya cenderung untuk warnanya ke kuning-kuningan atau kemerah-merahan, sehingga kelihatannya sangat gak sehat. Rambutnya kelihatan sakit dan tentunya akan mengurangi kecantikan bagi yang punya rambut. Nah, untuk itu sebagian orang memang menghitamkan rambut mereka supaya kelihatan lebih merata warnanya dan lebih sehat sehingga orangnya kelihatan lebih cantik